Oke, teman-teman, gimana kalau misalkan teman-teman sering melakukan pengiriman obat yang dari luar negeri ataupun dalam negeri menuju luar negeri? Atau mungkin teman-teman mencari obat di apotek terdekat di Indonesia tapi tidak ada. Dan mungkin saja teman-teman sering melakukan pengobatan di luar negeri, sehingga obat-obat yang teman-teman butuhkan adanya di rumah sakit luar negeri. Nah, simak pembahasan berikutnya bagaimana caranya agar teman-teman dapat mengirimkan obat-obat itu ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan David dari Kilo.id. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih pengiriman obat-obatan ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Tentunya dengan kepentingan pribadi ya teman-teman, atau konsumsi pribadi. Artinya kalau konsumsi pribadi berarti kuantiti itu sangat penting dan dilihat. Jadi kalau untuk konsumsi pribadi tentu kita tidak bisa mengirimkan dalam jumlah yang banyak. Nah, pertama kita akan membahas tentang tata cara ekspor. Teman-teman, kalau kita mau mengirimkan obat-obatan ke dalam luar negeri, contohnya mungkin ada kerabat, saudara, atau siapapun teman ya yang membutuhkan obat-obat dari Indonesia. Nah, yang pertama teman-teman harus pahami bahwa obat-obatan yang harus dikirim itu harus berdasarkan dan sudah terdaftar di BPOM. Nah, setelah itu untuk pengirimannya, peraturan secara dasar teman-teman cukup hanya menggunakan resep dokter saja sebenarnya. Dan di resep dokter tentunya di obat-obat itu juga harus ada ingredientnya apa aja atau komposisinya apa saja. Dan jangan lupa harus ada tanggal kadaluarsanya. Nah, ini adalah peraturan-peraturan umum. Tetapi di setiap negara mereka memiliki peraturan-peraturan khususnya. Nah, teman-teman, untuk di setiap negara juga memiliki peraturan khusus untuk ekspor dan impor obat. Dalam hal ini kita berbicara impor obat. Contoh kasus, jika kita mau mengirimkan obat-obatan ke Hong Kong, teman-teman harus mendaftarkan dulu obat-obat ini ke dalam badan pemeriksaan obat itu di Hong Kong. Dan teman-teman juga harus mengurus izin impor ke dalam Hong Kong Departemen Industri. Tanpa ada pengurusan izin ini, mau kuantitinya sedikit ataupun banyak, tentu tidak akan bisa dikirim. Bakalan disita oleh pihak bea cukai di Hong Kong. Oke. Jadi artinya jika teman-teman mau mengirimkan ekspor obat atau mengirimkan obat untuk kerabat teman-teman di luar negeri sana, ada baiknya teman-teman berkonsultasikan terlebih dahulu dengan tim kami Kilo.id. Karena kami akan memastikan bahwa negara-negara tersebut, dokumen-dokumen apa saja yang harus kita siapkan agar penerimaan barang ini lancar. Sekarang kita berbahas tentang impor. Jadi banyak dong dari teman-teman yang mungkin tinggal di luar negeri, atau mungkin sering melakukan pengobatan di luar negeri. Teman-teman ingin melakukan impor obat, pengiriman obat dari dokter-dokter atau rumah sakit yang teman-teman terpercaya di luar negeri. Nah, bagaimana sih caranya? Kalau untuk pengiriman secara personal atau konsumsi pribadi, seperti yang tadi jelaskan di depan, bahwa konsumsi pribadi ini dilihat dari kuantitinya. Artinya pengiriman ini tidak mungkin bisa banyak. Nah, jadi peraturan pertama yang harus teman-teman pahami, kalau untuk pengiriman obat-obatan, teman-teman harus memiliki resep dokternya. Resep dokter ini harus diikutsertakan pada saat pengiriman. Jadi supaya tidak menjadi lambat. Karena takutnya tidak dikirim dengan paket obatnya tidak dikirim dengan resep obat, nanti yang ada pihak bea cukai akan minta, nah kita baru kirimkan lagi. Ini akan memakan waktu. Kemudian untuk pengirimannya, kalau impor ini ada kemungkinan masuk dalam karantina. Artinya pengiriman ini mungkin akan memakan waktu. Jadi teman-teman harus bersabar kalau untuk impor obat-obat ya teman-teman. Kedua, teman-teman harus pastikan menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya. Karena begini, kalau misalkan ada pengiriman kemudian ada dokumen-dokumen yang kurang, seharusnya tim ekspedisi harus mengingatkan kepada customer atau teman-teman. Dokumen ini harus disiapkan loh sebelum pengiriman. Maka dari itu teman-teman bisa menggunakan jasa kami dari Kilo.id karena tim kami sudah profesional untuk menghadapi atau mengurus pengiriman obat-obatan. Tim kami akan menginformasikan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan, apakah pengiriman teman-teman ke luar negeri ini bisa atau obat-obat yang mau diimpor ke sini bisa, dan dokumen-dokumen apa saja. Tim kami akan menginformasikan kepada teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau mau melakukan pengiriman obat-obatan ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, teman-teman dapat menghubungi kami di sini ya.
Dan untuk harga ongkir ekspor maupun impor, teman-teman juga bisa lihat di website kami di sini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung kami agar kami tetap dapat memberikan informasi-informasi kepada teman-teman mengenai pengiriman ekspor maupun impor. Dengan like, komen, dan bunyikan lonceng agar teman-teman dapat update info dari kami. Kiriman jauh pun terasa dekat dengan Kilo.id. Sampai berjumpa di video selanjutnya.